From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Salah satu neuron adalah untuk menyambungkan komunikasi antara satu dengan yang lain, juga komunikasi internal antara pikiran dan hati kita. Nah, itulah neuroetologi. Ya, firman Tuhan yang mendasari juga fungsi-fungsi otak kita. Nah, tema malam hari ini adalah listening for healing. Ya, bagaimana kita bisa sembuh melalui proses mendengarkan. Nah, itu ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20, di mana dikatakan di situ kalau kita bisa mendengarkan, maka ada proses di mana emosi kita itu lebih stabil. Ya, kalaupun kita didengarkan, maka kita juga mengalami kestabilan di dalam hormon yang namanya serotonin dan oksitosin. Ya, kenapa kita perlu sembuh, teman-teman sekalian? Ya, karena kita ini adalah makhluk yang berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, itu sebabnya 4 hormon kebahagiaan yang pernah saya bagikan pada waktu lalu adalah ESO, endorfin, dan dopamin. Itu hormon untuk usaha kita sendiri. Kalau kita belajar dan kita sampai betul-betul kepala pusing, ya, dan hasil nilainya bagus, maka endorfin itu keluar pada waktu kita berusaha, dopamin itu keluar pada waktu kita mencapai nilai. Nah, teman-teman sekalian, oksitosin dan serotonin itu adalah hormon di mana ketika kita secara eksternal memiliki suasana yang cozy, ya, tadi dikatakan kita boleh hangout, tapi kalau di klub malam atau apa itu bukan hangout itu ya, itu berisik sekali ya. Nah, ketika kita ada di bawah pohon, lihat pemandangan, lihat langit, ya, itu hormon serotonin itu membuat kita itu nyaman, tenang ya. Kemudian hormon serotonin itu juga merupakan hormon neurotransmitter di mana kita bisa merasakan damai, dan ketika kita menyembah, serotonin itu juga keluar, teman-teman. Ya, ketika kita saat teduh, kita meditasi, serotonin itu juga keluar. Hadirat Tuhan itu ditandai dengan meluapnya hormon serotonin yang ada di dalam hati kita. Nah, mungkin pertanyaan kalian adalah, itu pertanyaan cerdas ya, bagaimana kalau orang tidak dalam Tuhan, apakah bisa keluar hormon serotonin dalam suasana yang cozy peaceful? Ya, bisa. Bisa. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa hadirat Tuhan itu bisa dipalsukan. Nah, next time saya akan ajarin bagaimana mengenali hadirat Tuhan yang asli. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana listening for healing. So many modules yang akan saya sampaikan, jangan ketinggalan ya. Dan hari Minggu nanti saya akan juga menyampaikan neuroetologi yang kedua, itu bicara mengenai assertive skill. Otak kita, perasaan kita, pikiran kita butuh assertive, butuh yang namanya honest, humble, tapi juga firm, ya, jujur dan tegas. Bagaimana firman Tuhan berkata demikian dan bagaimana melakukannya? Saya percaya bahwa kita akan diberkati dengan sesi malam hari ini maupun hari Minggu nanti. Ya, ajak teman-teman Anda hari Minggu, apakah juga ada online ya? Boleh saya tahu? Ya Pak, biasanya ada live stream. Gitu ya, ada live stream ya. Bagus sekali ya. Ini selalu direkam dan saya akan berikan materinya. Dari saya selalu baru materinya dan boleh diambil ya. Kalau dengan Pak Yakob itu nggak ada copyright tapi right to copy ya. Jadi boleh diambil, dipelajari, dan Anda boleh bertanya. Saya terus akan melakukan penelitian karena memang PhD itu harus terus
melakukan penelitian-penelitian. Dan yang terbaru, hikmat Tuhan selalu saya bagikan fresh from the oven kepada jemaat di BCC ini lebih dahulu. Baik, bolehkah saya minta tolong dibantu saja PowerPoint-nya? Ya, listening for healing. Ya, listening for healing. Wait. Ya, oke. Materinya nanti boleh diambil ya. Oke. Apakah memang benar bahwa mendengarkan itu bisa menyembuhkan? Bahkan sembuhnya dua belah pihak, teman-teman. Ya, bukan hanya yang didengarkan, tapi yang mendengarkan juga. Ya, kenapa bisa demikian? Karena ada proses di amigdala dan hormon serotonin maupun oksitosin. Ya, di hormon-hormon kebahagiaan itu. Mari kita lihat firman Tuhan lebih dahulu di Lukas 2 ayat 46. Ya, masih ingat Yesus waktu itu hilang 3 hari 2 malam. Ya, sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Siapa mereka itu? Ya, Yusuf dan Maria orang tuanya. Dia ada di dalam bait Allah. Ya, ia sedang duduk di mana? Di tengah-tengah, bukan di belakang, bukan di pojok, tapi di tengah-tengah. Karena pola belajar dari Yahudi itu adalah hafruta, ya, diskusi. Jadi kalau pola belajar yang kita sekolah sekarang itu Yunani, ya, itu satu orang bicara, terus yang lainnya menjadi receiver. Nah, kalau Yahudi itu lamat sistem. LAMAD, ya, kalian boleh buka di Google, atau hafruta itu pola belajar tanya jawab yang memang itu saya kedepankan di pelajaran di sekolah teologi S2 maupun S3. Ya. Yesus ada di tengah-tengah alim ulama. Alim ulama itu bicara orang-orang yang usianya 50, 60, 70 tahun, ahli Taurat. Orang-orang berilmu. Sambil apa? Mendengarkan mereka. Ya, perhatikan, ini ada proses listening selama 3 hari. Ya, teman-teman dengerin saya 1 jam aja mungkin bosen, tapi ini 3 hari. Bayangkan mereka cuma istirahat malam, makan, tidur, ke toilet, habis itu dengerin lagi. Ya, non-stop itu. Kenapa bisa demikian? Bagi saya ini bukan sekedar mujizat, bukan sekedar supranatural, tetapi ini scientific. Ya. Dan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Itu sebabnya Pak Yakub sering bertanya ketika saya mengajar di kuliah ataupun mengajar kalian di hari Jumat. Ya, kalau hari Minggu agak sulit ya. Saya pernah mengusulkan Pastor Martin untuk Minggu itu modelnya nggak kayak Yunani, tapi betul-betul kayak Ibrani. Saya pernah lakukan itu. Kita duduk sama-sama, saya ada di tengah-tengah dan kita ngobrol. Ya, mari kita biasakan untuk bisa mengajukan pertanyaan, kemudian ada yang menjawab, dan yang menjawab bukan tentu saja Yesus, tapi mereka bisa saling menjawab. Kalau enggak 3 hari itu bosan loh. Ya, New English Translation say in Luke chapter 2 verse 46, after 3 days they found him in the temple courts, sitting among the teacher, listening to them and asking them question. The power phrase in this verse are listening and asking question. So after 3 days, bayangin setelah 3 hari, itu luar biasa sekali. Kalau satu arah ini kita akan bosan. Dan menurut teori accelerated learning, ya, Bobby the Potter, kita serius nih perhatiin serius, cuma 20%. Ya. Apalagi sambil ngelamun, sambil ini, sambil itu. Saya lihat tadi di kota mana ya itu kalian duduk di ruang tamu, terus ada 4-6 orang, itu di mana nih, di kota mana itu? Halo, saya sapa dari Jakarta. Di mana itu kalian? Boleh buka mic? Hai.
Shenzhen ya itu ya. Di Shenzhen ya. TV-nya pasti gede ya. Itu dari Nanjing. Oh, di Nanjing. Ada Caitlin di situ. Hai Nanjing. Ya, buka mic dong, sapa Pak Yako. Halo Pak. Wow, Nanjing ya. Aku tuh jujur ya, seumur hidup nggak pernah ke Cina. Paling dari Hong Kong keluar sedikit itu kota apa sih? Yang apa itu suka Shenzhen, bukan, yang lebih kecil itu loh kotanya. Macau. Bukan. Pokoknya kecil gitu kotanya, buat belanja aja gitu loh, masuk terus keluar lagi. Apa sih gitu. Ya, saya rindu untuk apa? Ini apa? Bisa ke Nanjing, ke Beijing, Shanghai terutama ya, katanya New York kedua itu. Ya, kota apa itu? Dong Yihu. Iya, betul. Yihu ya. Kota Yihu ya. Ya, saya masih ingat Harmoni beli apa itu memory card, harganya cuman 1 giga cuman 50.000, tapi begitu dicoba di situ bisa, tapi begitu masuk di hotel nggak bisa. Nggak bisa dikembalikan juga. Ya, memang kita perlu belajar bagaimana mereka itu berstrategi seperti itu, tapi nggak boleh nggak boleh nipu-nipu ya. Mangga duanya etnis China, iya betul. Ya, dan ngomong neuroteologi lagi ya, itu nggak ada habisnya itu. Ya, ini sebetulnya kuliah S3 ya. Pastor Martin pernah sama Pastor Rika saya ajarin juga ya. Neuroteologi bicara mengenai apa kata firman Tuhan yang selaras dengan kemampuan neuroscience. Jadi kalau digabung adalah ilmu teologi dan neuroscience, neuroteologi. Ya, mari kita lihat sekali lagi listening for healing. Jadi kira-kira kalau sudah sampai 3 hari begitu, mereka dapat sesuatu nggak? Boleh kita ngobrol? Ada yang mau buka mic? Apakah alim ulama itu they got something? Hai? Yes. Kalau nggak, bosan nggak 3 hari dengerin Yesus ngomong aja atau alim ulama ngomong? Ya. Bosan. Ya, benar kan? Ya. Nah, setahu saya Kathleen baru wisuda ya, Kathleen. Apakah dia hadir ya, Kathleen ya? Nggak hadir ya? Hadir Pak. Hadir ya. Kat, kamu kalau belajar di sana ada tanya jawab nggak, Kat? Di mana Pak? Di kuliahmu. Oh, ini Kathleen di situ ya. Halo Pak. Iya, congrats sekali lagi ya. Thank you. Gimana? Kalau kuliah sambil ngobrol sama satu arah beda nggak? Beda. Enak mana? Enak mana? Enak mana? Ngobrol satu arah atau 2 arah atau multi arah? Enakan multi arah sih. Iya. Kata Mama Priscilla, dia bilang kalau Kathleen ngomong sama papanya, udah diskusi kiri kanan nggak diperhatikan, ngomong bisnis. Iya. Oke, kita lanjut ya. Di Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini ya, di dalam bahasa aslinya, pahamilah hal ini ya, bukan hanya diingat, pahamilah, understand this ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Apa hubungannya marah dengan ngomong? Ya, ternyata orang terlalu banyak ngomong itu emosional. Catat baik-baik. Orang yang sedikit ngomong itu lebih rendah emosinya. Dan kalau dia marah, dia bisa ngomong itu biasanya lebih lega. Ya, itu secara neuroscience. Ya, jadi kalau marah itu
mesti ada orang lain yang bisa jadi tempat curhat. Nah, itu cepat sembuh. Ya, kalau marah-marah sendiri dia nggak sembuh, ya, jadi gila gitu ya. Jadi perlu ada tempat untuk apa ya, dimarahin atau apa. Siapa itu Maria Carey itu pelihara kucing, anjing, sama burung kalau nggak salah, ya. Itu kalau dia marah gantian, ya, dia kasihan kalau cuma dengan kucingnya aja, dengan anjingnya, dengan burungnya. Tapi anehnya, ya, berita terbaru binatang itu cepat mati ketika dimarahin sama Maria Carey. Jadi apa ya, manusia itu butuh lawan bicara gitu. Nah, telinga kita teman-teman ada dua, ya, mulut satu. Itu sebabnya kalau kita dengar dua kali, kita ngomong satu kali, atau satu kali kita bicara, Tuhan mau kita dengar dua kali. Ya, James chapter verse, ya, verse 19 say, understand this, my dear brothers and sisters. Pakai tanda seru nih. Let every person be quick to listen. Okay, agree? Ya, slow to speak, slow to anger. Ya, the term yang harus kita pelajari adalah when people slow to speak, will slow to anger. This is the truth. Ya, kalau kita lambat untuk berkata-kata, kita akan lambat untuk marah. Tapi kalau kita cepat bereaksi, reaktif, ya, orang belum selesai ngomong, kita ngomong. Sehingga orang itu bilang, hold on, saya belum selesai bicara. Nah, itu berarti ya, orang emosional. Ya, oke. Ya, belajar menguasai diri, ayat 20, kalau kita bisa mendengarkan dengan baik, orang yang marah pun bisa cepat sembuh. Ya, karena amarah itu tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Ya, luar biasa ya. Mari kita lihat sekarang 7 kebenaran pelayanan mendengar yang menyembuhkan. Nah, saya anggap hari Jumat ini apa sih nama acara Jumat ini? Teman-teman? BCC Friday Service, Pak. Oh, BCC Friday Service. Ya. Yang equipping itu ya? Equipping di sini ya? Iya, betul. Jadi ini bukan jemaat ya, ini para leaders, pemimpin sel atau apa begitu ya? Oh, enggak. Kalau Friday Service ini untuk semuanya, Pak. Equipping untuk semua. Nah, kalau minggu? Minggu, Famsel gabungan onsite. Minggu itu jadi dari berbagai Famsel kumpul, tapi jadinya kita kebaktian onsite di Jakarta khusus. Oh, oke. Aku kalau dengar logat Surabaya itu gemes begitu loh aku. Mohon maaf. Bukan, aku malah senang. Malah aku kepengen ngomong Surabayaan terus. Ya, ini logat Surabaya ya. 7 kebenaran pelayanan mendengarkan yang menyembuhkan. Nah, itu logat Surabaya itu kayak begitu. Ya, gitu. Ya. Aduh, ya senang aku. Yang pertama, mendengarkan. Ya, kalian nggak usah 7-7 ya, ada satu aja bagus ya. Mendengarkan dengan kasih agape pasti menyembuhkan dan memulihkan. Yang setuju bilang amin. Ayo. Ya. Amin. Jadi dengerin bukan dengan kuping, tapi dengan hati, ya, yang isinya kasih agape. Pasti menyembuhkan dan memulihkan. Matius 7 ayat 24 bilang begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, kalau kita mendengar dan melakukan, itu pasti kita mengasihi. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukannya. Ya kan? Ya, sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau kita mendengarkan tapi tidak melakukan, ya itu berarti kita tidak mengasihi. Itu sebabnya saya katakan, ya, kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukan dengan taat, Tuhan itu bisa dipertaruhkan. Percaya. Ya, percayalah, aku udah usia 63,
ya. Dan aku bersama dengan istri dan anak-anakku dengan cucuku membuktikan sampai hari ini kalau kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, Tuhan itu setia dan adil, penuh kuasa, kasih-Nya tidak berkesudahan atas kita. Ya, itu sebabnya ketika saya mendengarkan dengan kasih agape, orang itu cepat sembuh. Saya pernah punya pengalaman ya di kota Den Haag. Di Den Haag itu di Belanda, di Amsterdam. Setelah sesi, saya hanya punya waktu 1 jam karena habis itu ada acara lagi. Tapi yang mau konseling 22 orang. How come? Saya nggak kembali ke gereja itu lagi. Dan saya punya waktu cuma 60 menit. Dibagi 22 berarti satu orang kurang lebih 3 menit. Nah, apa yang saya lakukan? Pak Yakob langsung minta tanda tangan mereka. Ya, lalu saya minta mereka hanya mengucapkan satu kalimat yang power phrases. Satu kalimat itu bilang, saya mohon didoakan hati saya, atau satu kalimat itu persoalan saya dengan suami saya, atau saya butuh didoakan untuk penyakit saya. Pokoknya satu kalimat, nggak boleh 2 kalimat. Ya, kalau mereka sampaikan 2-3 kalimat, saya ambil 1 kalimat karena waktunya nggak cukup. Ya. Nah, teman-teman, 22 orang itu ketika menghadap saya dengan tanda tangannya, saya langsung tahu kurang lebih masalahnya apa. Dan mereka ngomong 1 kalimat dan saya langsung beritahu masalahmu di pikiranmu, di hatimu, di sikapmu, di kemarahanmu, di titik kritis mereka. Dan mereka langsung orang Jawa bilang berbesmili, nangis atau tersentuh dan saya doakan. Ya, doanya singkat sekali. Tuhan jamah dia dalam nama Yesus. Ya, after 3 minutes ya, next. Dan dalam waktu 1 jam 22 orang itu mengalami pemulihan yang mungkin tidak total, tetapi lumayan lah. Ya. Jadi berbesmili itu ya adalah mata berkaca-kaca. Ya, betul. Terima kasih ya. Yang kedua, bertanya dengan kasih itu berbeda dengan bertanya karena ingin tahu. Ya, most of the time kita itu nanya karena ingin tahu, ya, atau kita mengasihi. Nah, terutama kalau kalian lagi dicurhati sama teman ya. Biasanya ceritanya seru kan. Aku udah 3 kali loh putus cinta gitu. Widuh, nanyanya coba sebutkan yang pertama dengan siapa? Sebabnya siapa? Yang mutusin siapa? Berapa lama? Aduh, itu kepo nanyanya ya. Mungkin aku bilang gini, bertanya dengan belas kasihan berbeda dengan bertanya karena kepo. Nah, itu bahasanya yang lebih tepat ya. Jadi kalau kita bertanya dengan belas kasihan, aduh kok bisa begitu ya, itu beda loh kalau kita pengen tahu terus gitu ya. Oke. Pak Martin ikut juga. Hai, wow ya, buka mic dong, kangen dengar suaranya, udah 3 minggu nggak ketemu. Lengkap, Pak. Cuma si kecil lagi bobo. What time in there? What time? Udah 9:30, udah teler tapi. Kan kemarin tuh kita pesawat subuh ya. Jam 3 anak-anak udah bangun. Wow, tapi dari suara Pastor Rika sehat, puji Tuhan. Ya. Yes, Oke, puji izin Tuhan. teruskan ya, Pastor Martin, Amin. Pastor Rika. Yes. Ya, banyak minum air, oke? Makasih Pak Yakob. Yohanes 21:17 bilang gini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, saya mau tanya, ayo tolong dijawab. Kenapa Yesus nanya 3 kali? Dia pengen tahu atau dia ingin menunjukkan kasihnya? Yuk, silakan. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya, Pak. Iya, kenapa? Tuhan tahu bahwa dia akan menyangkali berapa kali? 3 kali. Ya. Dan penyangkalan yang ketiga itu yang paling serem. Penyangkalan yang pertama, aku tidak tahu dia. Penyangkalan kedua, aku tidak kenal dia.
Ya, penyangkalan ketiga, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Ya, itu sebabnya Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, kau tahu segala sesuatu, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, teman-teman sekalian, ini berlaku untuk kita semua. Ya, sebenarnya yang disebut pastor atau pastoring the church itu bukan single person. Bukan hanya Pastor Martin, bukan hanya Pastor Rika, tapi setiap kita yang mengasihi Tuhan diminta oleh Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-domba. Kenapa disebut domba? Bukan kambing, bukan sapi, bukan anjing, bukan kucing. Karena domba satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mudah terdistraksi. Dia betul-betul naif gitulah ya, tulus, naif, mudah terdistraksi. Ya, ada apa gitu. Makanya gembala itu kalau ngetuk tongkatnya, domba itu dengar ketukan tongkat, dia aman. Kalau sudah nggak dengar ketukan tongkat, berarti dia udah lari terlalu jauh dan dia bisa tersesat. Dia udah naif, sudah bodoh, tapi lugu. Yaitu domba. Nah, saudara dan saya itu seperti domba kan, gitu loh. Ya, naif, lugu, tapi juga maunya sendiri, mudah terdistraksi. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya dengan kasih dengan Simon yang akhirnya jadi Petrus, itu beda. Yesus tidak ingin tahu, tapi betul-betul ingin meyakinkan Simon bahwa dia mengasihi Simon, walaupun dia bakal mengkhianati 3 kali. Ya, ayo kita belajar. Kalau mau bertanya itu bukan rasa ingin tahu, tapi karena belas kasihan. Ya, itu yang kedua. Ingat, ada 1 aja dari 7 kalian mampu menyembuhkan orang lain. Ya, yang ketiga, bertanya dan mendengarkan adalah proses keterbukaan yang menyembuhkan. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena firman Tuhan, ini dari teologinya ya, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya, ingat ya, kata kuncinya saling. Bukan 1 arah, tapi 2 arah. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar itu dalam konteksnya orang yang sudah sembuh karena mengaku dosa. Ya. Doa orang itu dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi gampangnya begini teman-teman. Ya, kalau kita hidup kudus, hidup benar, caranya dengan terbuka. Ada yang mendengarkan, ada yang menerima perasaan kita, pengakuan kita. Ya, kemudian yang menerima itu juga menyatakan, iya, saya juga pernah mengalami demikian. Itu merupakan proses saling mengaku. Ya. Ingat, dosa itu tidak harus terus bohong, berzina, mencuri, membunuh, tidak. Dosa itu di dalam Alkitab di Perjanjian Baru bahasa Yunaninya hamartia. Setiap kemelesetan di dalam hidup ini, dalam kuliah, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam berpikiran, dalam perasaan, ya, itu perlu diakui. Aduh, saya barusan marah. Aduh, saya barusan tidak tepat waktu. Aduh, saya terlambat makan siang. Aduh. Itu perlu diakui. Kalau enggak, secara hormon serotonin yang keluar ketika kita menyangkali kemelesetan kita, itu kortisol. Ya. Tapi kalau kita, aduh, saya gagal loh. Kecuali kalian kalau terlambat kasih tahu dulu, aku akan terlambat 10 menit. Dan itu pun kalau akhirnya lebih dari 10 menit, kita mesti mengaku. Ya, maka hormon maupun enzim maupun yang namanya anterior singular cortex ya, ACC itu
akan menetralisir semua perasaan dan pikiran kita. Kalau tidak, ya, kita di alam bawah sadar atau subconscious mind kita itu ada guilty feeling walaupun cuma 0,1% misalnya. Nah, ketika kita berdoa, terus kita ada tuduhan intimidasi bahwa kita itu sepanjang hari ini, ya, melesetnya berapa kali, entah itu janji, pikiran, perasaan, emosi, ya, mental dan lain sebagainya, ketika kita harusnya menolong, nggak menolong dan lain sebagainya, kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, kesombongan. Nah, kemelesetan kita itu banyak. Ya, ingat dosa itu kemelesetan. Apa aja yang meleset dari yang seharusnya, dari kehendak Tuhan, itu dianggap dosa oleh Tuhan. Ya, maka doa kita akan terhambat. Tapi sebaliknya ketika kita punya teman dekat, ya nggak usah semua orang kita terus terbuka begitu. Tapi dengan 1-2 orang teman dekat yang kita sebut body system, ya, 2 orang benar bila dengan yakin didoakan. Kata yakin itu adalah bukan hanya percaya, tetapi trust. Ya, maka dengan rasa percaya itu sangat besar kuasanya. Bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Bahwa hidup kita kudus. Yohanes 15 ayat 7 berkata, kalau kita tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita, doa kita pasti dijawab. Ada amin? Ya, itu yang ketiga. Ya, masih ada 4. Ya, nanti boleh diskusi ya. Yang keempat, ya, secara neuroteologi, ya, menolong seseorang agar mengeluarkan perkataan sehat akan menyembuhkan dia. Ayo, aku tanya sekarang, apa lawan dari perkataan sehat dan kasih contoh? Ayo, silakan. Ya. Perkataan kasar. Ya. Apalagi? Ya, perkataan tidak sehat. Ya, apalagi? Ya. Perkataan negatif, ya. Perkataan sia-sia, ya. Gitu. Ya, Pastor Martin kayaknya teman-teman ini pada takut sama Pak Yakub, salah ngomong nanti diomelin. Nggak apa-apa, aku baru operasi jantung jadi aku lebih sabar sekarang. Gosip katanya, ya. Calvin. Ayo Vin, apa lawannya perkataan sehat dan contohnya, Vin? Contohnya. Atau aku tanya gini, kita ngomong begini, Indonesia kayaknya nanti bulan mulai pemilihan presiden itu bulan Februari ya tahun depan, kayaknya bakal terjadi kerusuhan deh. Itu perkataan sehat nggak? Tidak. Enggak. Walaupun ada data untuk seperti itu. Nah, perkataan sehat walaupun ada data bakal ada kerusuhan, kita ngomongnya gimana? Coba, ayo. Walaupun apapun yang bakal terjadi, ya, Indonesia disayang oleh Tuhan. Siapapun yang terpilih presidennya, kita tetap di sisi. Kan gitu, ya. Jadi perkataan sehat itu menyembuhkan, tapi perkataan tidak sehat justru mengecewakan dan membuat toksik, ya, racun. 1 Timotius 6 ayat 3 berkata, jika seseorang mengajarkan ajaran lain, ya, dalam bahasa Yunaninya prinsip-prinsip, filosofi atau pola berpikir yang lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus. Jadi perkataan sehat itu adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ya, maka kita tidak akan sembuh. Ya.
Nah, pada waktu saya mengajar ini Bible Study, teman-teman, ada yang nyeletuk, Pak, Yesus pernah ngomong tidak sehat. Ya, apa? Saya bilang. Ya, dia bilang, waktu itu dia bilang, hai kamu ketuluran ular beludak, kamu seperti kuburan dicat putih, luarnya putih, dalamnya bangkai. Saya bilang, betul. Nah, sehat dan tidak sehat itu seharusnya yang paling berwenang memutuskannya siapa? Dokter. Ya, perkataan benar dan tidak benar yang paling justifikasi yang paling tepat siapa? Ya kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran adalah sikap hati. Ya. Kalau begitu boleh dong saya ngomong begitu. Ya boleh aja, tapi sebentar lagi kamu akan disalib. Saya bilang gitu. Karena itu Yesus ngomong hari Senin, Selasa mereka rapat, Rebo mulai ketemu ahli Taurat, dan Kemis mereka menangkap Yesus, dan Jumat dibunuh. Ya saya bilang kalau kamu siap dibunuh kayak Yesus ya silakan ngomong kayak begitu, gitu. Tapi kalau belum siap ya jangan. Ayo kita ngomong yang indah, yang benar, yang berkenan. Perkataan sehat itu adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus ada yang nyeletuk lagi nih, ya. Rasul Paulus pernah bilang, aku serahkan kamu pada iblis. Nah, saya bilang begini, ya, kalau baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, ya. Jangankan ayat itu, ada yang katakan lalu Yudas menggantung diri. Berarti gantung diri boleh? Ya enggak, Pak. Lah iya. Nah, lihatlah bahwa Rasul Paulus itu sedang marah. Ya, ketika emosional, janganlah begitu. Terus ada pendeta yang sedikit-sedikit bilang, aku serahkan kamu pada iblis. Itu kan cilaka. Ya kan? Kalau Pak Yakub ada yang salah, saya gampang-gampang ngomong, aku serahkan kamu pada iblis. Nah, itu kan jadi jahat sekali. Nggak boleh. Ya. Jadi intinya gini, menolong seseorang, ya, kita nasihati dengan menolong itu. Kamu tadi tuh ngomong udah nyakitin loh. Pak Martin izin boleh cerita ya Pak Martin, ketika kita ketemu 5 tahun yang lalu, 5 atau 6 tahun yang lalu ya, I don't remember. Ya, beliau itu selalu kalau ngomong itu ngerti ya, paham ya, gitu. Nah itu dalam bahasa Cinanya kan cetok, ya itu. Saya kan lebih tua dari beliau, terus beliau juga bukan hanya dengan saya, tapi dengan orang lain, penatua. Lalu saya tolong Pak Martin, Pastor Martin yang baru waktu itu Chinese New Year ya, saya nasihati, Pastor, kalau lagi ngomong jangan kebiasaan, ngerti gitu. Jadi kayak orang itu nggak paham dengan omongan Bapak, padahal orang itu paham. Oh gitu ya, dia nggak sadar. Dan akhirnya berubah dan akhirnya sekarang tidak pernah ngomong begitu lagi. Tapi saya khawatir ketika dia pulang nanti dia akan ngomong gitu lagi. Cetok gitu. Just joke ya. Jadi kita saya menolong Pastor Martin untuk apa ya? Jangan begitu ya, apalagi dengan yang lebih tua gitu. Karena kita perlu menyembuhkan dia. Setuju? Oke? Ya, kita perlu saling menegur, saling mengingatkan, ya. Nah, kamu ngomongnya kok kasar sih, kamu ngomongannya kok kayak kaktus sih, kamu ngomongnya kok kayak nempeleng aku sih, gitu loh. Sedihnya di hati ini loh, ngomong gitu, ya. Yang kelima, komunikasi kasih adalah mendengar dengan empati, ya, bertanya dengan hati dan menjawab dengan kasih. Wah, keren ini ya. Komunikasi adalah, ayo, mendengar dengan empati, bertanya dengan hati, dan menjawab dengan kasih. Nah, ini betul-betul
secara neuroscience, secara teologi, ini menyembuhkan banget. Nah, mari kita perhatikan dulu. Sebelum empati apa? Simpati. Sebelum simpati apa? Atensi. Ya, 3 tingkatan. Ya, sebelum atensi apa? Cuek. Ya kan? Atensi itu apa? Perhatian dengan panca indera. Lihat, dengar, ya. Nah, itu bagus sudah. Ada yang sakit, dinancing atau apa. Wah, kita tahu lah yang sakit siapa. Ya. Kemudian kalau simpati itu dengan perasaan. Aduh, kasihan ya, gitu loh. Kathleen udah wisuda. Waduh, ikut seneng dong, itu simpati. Ya. Tapi kalau empati itu perhatian dengan panca indera, juga dengan emosi, dengan hati, tapi juga dengan tindakan. Dengan tindakan. Ya. Kasih WA, telepon, ya. Nah, itu empati. Ya. Kalau cuma tahu terus berhenti, itu simpati. Kalau atensi tambah lagi ya, diam. Ya. Ayo BCC, keluarga BCC, kita belajar sampai tingkatan empati. Jangan cuma atensi, walaupun atensi itu baik. Ya, walaupun simpati itu lebih baik, tapi kita pilih yang terbaik, yaitu empati, yaitu perhatian, perasaan, dan tindakan. Nah, ingat tadi ya Pak Yako bilang, ayo kita nanya, jangan karena rasa ingin tahu, tapi dengan hati, dan menjawab dengan kasih. Menjawab dengan kasih itu bukan hanya dengan kata-kata. Ya, kalau Pak Yakob lagi konseling cuman gitu ya. Wow. Aduh. Ngeri. Kadang saya juga ikut nangis gitu aja. Nah, yang disebut menjawab itu bukan secara verbal saja, tapi non verbal. Ya. Gini, kalian tahu viral sekarang Putri Aryani ya, yang buta itu, ya, waktu di American Got Talent itu dia belum nyanyi aja menarik simpati para juri dan audiens. Kenapa? Nada dia menjawab thank you. Aduh, itu luar biasa sih, luar biasa. Dan nyanyinya juga dengan hati ya. Dan itu kita doakan dia memang top sekali ketika dia dapat Grammy Award. Semoga dia percaya Yesus karena dia betul-betul hatinya itu interdenominasi. Dia hatinya waktu nyanyi di depan Jokowi, dia percaya Bhinneka Tunggal Ika, percaya tidak ada perbedaan antara suku, ras, dan agama. Ya, kita doakan semoga Putri Aryani juga mengenal Isa Al-Masih, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu geger semuanya nanti. Ya, saudaraku, Roma 10 ayat 10 berkata demikian. Karena dengan hati orang percaya. Nah, kenapa tidak dikatakan dengan pikiran orang percaya? Karena pikiran itu untuk tahu. Pikiran itu untuk logika. Kenapa saya mau tahu? Karena pikiran itu untuk mengenal, recognize. Tapi untuk percaya, itu perlu imajinasi. Perlu 3 dimensi, perlu pengalaman. Ya, kita bisa percaya hanya karena tahu. Berarti percaya dengan pikiran kita. Kita bisa percaya karena kita membaca. Ya, walaupun itu hoax. Ya. Tetapi yang disebut oleh Rasul Paulus kepada orang Roma yang sangat sophisticated intelligence ya. Ya, saya mau kalian Bible study dengan Pastor Martin kitab Roma. Itu untuk orang-orang yang cerdas ya, mahasiswa kayak kalian itu harus belajar Bible study kitab Roma. Ya. Rasul Paulus berkata, ayo dengan hati orang percaya. Jangan libatkan rasionalitas. Kalau kita disebut, kenapa kalian percaya Yesus? Dengerin baik-baik ya, anak-anakku.
teman-teman sekalian. Kalau ada orang yang kalian injilin, terus orang itu berkata, emang kamu pernah mati? Itu jawabnya dengan apa? Logika. Apakah benar memang Yesus itu mampu menyelamatkan kamu? Nah, kalau saya diomong begitu, saya jawab juga, saya bilang, oke, jadi menurut kamu masuk surga itu bagaimana caranya? Saya tanya balik. Dan biasanya dia nggak bisa tahu. Saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Oke, gini aja. Apakah kamu setuju kalau orang berbuat baik akan masuk surga? Ya, kalau amal masuk surga. Ya, anggap saja kamu sudah lakukan itu. Tapi kalau perkataan saya benar, maka itu tidak akan berarti. Dan langsung dia make sense. Apa sih susahnya kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya tidak suruh kamu pindah agama. Saya tidak kristenisasi. Kamu boleh tetap ateis. Tapi Yesus itu, kalau benar dia Tuhan dan akan menyelamatkan kehidupan setelah kematian, apa ruginya kamu? Logikanya nggak bisa jawab, teman-teman. Selain dia berkata, ya benar sih. Ya, ketika saya bercerita dengan teman-teman yang saudara-saudara yang beragama Buddhis, mereka berbuat baik dan mereka percaya masuk nirwana. Tapi saya bilang, anggap saja saya salah. Kalian masuk nirwana. Tapi kalau saya benar, kalian nggak masuk surga. Walaupun di dunia ini berbuat baik. Make sense? Saya bilang. Apa salahnya kalian percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan ketika saya yakinkan demikian, akhirnya saudara-saudara kita yang Buddhis banyak terima Tuhan. Ya, itulah cara Pak Yakub untuk menghadapi secara apologet, pembelaan iman bukan agama. Ya, nanti pada hari Minggu saya akan lebih jelaskan bagaimana sikap asertif itu bukan hanya mendengarkan, tapi secara tonasi, secara mimik, secara body language kita mempengaruhi pelawan bicara kita. Ya, maka dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Nah, ini catat baik-baik ya, teman-teman, catat baik-baik dan ingat. Nanti tolong diulangi. Kebenaran ada di sikap hati. Kebenaran ada di sikap hati. The truth supposed to be in our attitude. Ya. Kebenaran itu bukan di appearance. Kebenaran itu bukan hanya di perbuatan, tapi kebenaran yang paling benar ada di sikap hati. Boleh 1-2 orang mengulangi lagi? Silakan. Kebenaran ada di sikap hati. Ya, ingat baik-baik. Boleh aja orang menyalahkan kita. Tapi kalau ada kebenaran, tenang aja. Boleh aja Stefanus dibunuh. Boleh aja Rasul Paulus dibunuh. Boleh aja 12 rasul sebagai martir. Mereka pikir mereka menang. Boleh aja ahli Taurat menyalibkan Yesus. Tapi kebenaran ada di dalam diri martir-martir itu. Kebenaran ada di dalam sikap hati. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan dengan mulut maka orang mengaku dan diselamatkan. Dengan kata lain, ya setelah kita mendengar dengan hati, bertanya dengan hati, dan kita memiliki kebenaran, maka kita mampu menjawab dengan kasih. Kasih itu bukan hanya di hati, karena ada kebenaran di hati, kasih itu di ucapan, di tonasi, di tindakan kita, maka kita diselamatkan. Dan orang lain pun diselamatkan. Ya, mari kita lihat yang ke-6, teman-teman. Ya, ada satu aja kalian luar biasa. Ya, kalian boleh pilih salah satu. Membangun kepercayaan hati sama dengan membangun jembatan. Saya ulangi, jembatan. Saya ulangi lagi, bridge, jembatan. Saya ulangi lagi, jembatan dari hati ke hati yang akan membawa kesembuhan. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara dari hati ke hati, ya,
bukan berbicara dari hati ke pikiran orang, bukan, tapi dari hati ke hati. Ya, bukan masuk telinga kiri keluar kanan atau masuk kiri keluar kiri lagi, berarti belum sempat masuk keluar lagi. Ya, tapi ketika kita mau berbicara dari hati ke hati, dengar saya baik-baik. Kita harus punya kepercayaan hati. Gaining trust. Ya. Trust atau kepercayaan itu hanya bisa dibangun kalau di antara hati kita ada jembatan. Keren ya? Keren ya? Ya. Orang tua kalian kalau ada jembatan dari hati ke hati, berarti ada kepercayaan, ada trust. Nah, yang lebih penting jangan jembatan itu dikunci. Pintunya di sebelah sana dikunci. Atau sebelah sini dikunci. Nah itu ya kita mungkin berteman tapi tidak bersahabat. Ya, hanya tertentu saja kita bisa menyeberang ke hati teman kita. Tapi hati anggota BCC ini setiap kita mesti punya jembatan. Ya. Kisah para Rasul 3:16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya, saudaraku, kalau kita percaya kepada Yesus, kita mampu menguatkan orang lain dan memberi kesembuhan. Karena apa? Hati orang yang terbuka percaya kepada Yesus. Ada jembatan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita memenangkan jiwa, kita mesti bertanggung jawab terhadap jiwa itu, teman-teman. Karena sudah ada jembatan. Ya, kalian konseling aja udah ada jembatan orang itu. Ya. Jangan diputus jembatan itu. Jembatan itu bisa dibangun karena kalian dipercaya atau kalian mempercayai. Ya. Oke. Ayo masuk yang terakhir terus kita diskusi ya. Komunikasi yang melibatkan kuasa Roh Kudus akan berujung kesepakatan hati yang memulihkan. Komunikasi yang melibatkan bukan hanya ya sender dan receiver atau kita dengan sesama, tapi kita melibatkan Roh Kudus, ujungnya pasti kesepakatan hati yang memulihkan. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, ingat melibatkan kuasa Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Saudaraku, saya mau bersaksi, saya udah 40 tahun lagi, 40 tahun lebih dari ayah saya, dari kakak saya, sampai keluarga saya, sampai tadi malam, dan bakal malam ini, kami selalu setia mesbah keluarga, dan ini bukan kesaksian untuk kesombongan, tapi untuk meyakinkan setiap saudara bahwa doa dengan sesama, sepakat, kalau kalian nanti sudah berkeluarga, pastikan pasangan kalian mau berdoa bersama tiap hari. Ya. Itu mujizat perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapakku di surga telah mengajarkan firman, dan apa yang terjadi dalam hati dan pikiran, imajinasi, neuron kami, hormon kami. Bapak, aku berdoa supaya Engkau memberkati jemaatmu di BCC dan tetap menyertai Pastor Martin, Pastor Rika, Jeremy, dan Eli. Dan Engkau memberkati kota-kota yang menampung mereka semua. Biarlah damai sejahtera, kecukupan, kesehatan,
menyertai perjalanan misi Pastor Martin dan Pastor Rika dan anak-anak. Dan Kau memberkati gerejamu, BCC, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saya kembalikan, silakan. Terima kasih Pak JE. Kita mungkin bisa diskusi ya, mulai dari pertanyaan pertama Pak. Terima kasih, Pastor Rika. Saya kembalikan, Natasha. Terima kasih Pak JE. Dari sharing dan juga diskusi, hari ini aku banyak belajar tentang kasih ya. Gimana kasih itu bisa bring something significantly different, termasuk dalam mendengarkan. Kalau kita ngerasa kurang bisa mengasihi, kita bisa minta juga ke Tuhan. Karena itu termasuk 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan dengan kasih itu, kita akan bisa punya hati untuk mendengar dan bertanya. Kita bisa berkomunikasi bukan karena kita cuma pengen tahu atau kepo, tapi kita bisa dapatin trust, sampai orang itu mau terbuka dengan kita. Dan kalau kita mau dengar, kita mau tulus, orang ini juga akan bisa dipulihkan. Dan tetap perlu intervensi RK. Kita mau sepakat dan berdoa supaya ya dengan mendengarkan ini juga orang bisa dipulihkan. Terus tadi dari discussion terakhir Pastor Rika sama Pak Dr. JE, aku dapat sih kayak ternyata healing itu nggak cuman dari how we can reply well gitu, tapi even dari cuman mendengar, tunjukin body language kalau kita juga peduli dan care ke orangnya, itu juga kita bisa bantu orang itu. Dan terus yang terakhir Pak Dr. JE bilang juga kayak kita juga butuh curhat. Terus aku diingetin kayak pentingnya DNA gitu kan. Jadi kita butuh seseorang yang kita bisa ceritain, dan ini juga kita bisa lakuin di DNA. Karena kalau kita nggak curhat, nanti kita lama-lama bisa jadi stres, depresi, terus nanti jadi gila gitu kan. Ya itu sih yang Setuju ya. Itu dengerin Ray sama Joe. Wah, bagus sekali Natasha. You are good. Ya, proud of you. thank you Pak J. Thank you sharingnya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup hari ini, kita juga mau doa bareng-bareng ya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Friday Service ini ya Tuhan. Semoga apa yang Pak JE kasih ke kita menjadi sesuatu yang blessing dan berharga ya Tuhan. Dan setiap kata itu bisa dilakukan dan bukan hanya didengar, tetapi dilakukan dan dilakukan dengan benar. Tuhan, aku juga berdoa untuk Dr. JE, semoga berkati dia ya Tuhan, karena informasi-informasi yang diberikan pada hari ini sangat mulia ya Tuhan. Semoga Engkau berkati kesehatan, berkati juga keluarganya, dan berkati juga semua hal yang dia lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan berdoa. Amin. Amin. Udah Thank ya, you Pak bye-bye. JE. Thank you. Bye. Terima kasih Pak. Pastor Rika, Pastor Martin. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.